Teman-teman tahu enggak kenapa orang Indonesia atau kita itu masih sangat percaya mistis dan sangat percaya dengan apa yang namanya itu santet persantetan itu karena setelah yang kita lihat ya teman-teman, apalagi ini apa namanya itu yang lagi viral sekarang, pesulap merah, dia mulai ungkap semua yang berhubungan dengan persantetan dan ilmu-ilmu gaib yang sebenarnya tidak gaib. Itu teman-teman, kenapa kita mudah sekali dipersantet atau diperbodoh oleh kekuatan-kekuatan abal-abal seperti ini, oleh karena pikiran kita lemah. Dan teman-teman tahu enggak, edukasi itu sangat rendah sekali, terutama mengenai sejarah dari masyarakat kita zaman dahulu ya. Buktinya apa? Kenapa saya bilang kita sangat nihil pembelajaran atau memahami secara detail dan secara dalam sejarah kita? Itu buktinya pesulap merah, dia bisa bilang ya teman-teman, apa namanya itu, apa sih namanya itu yang boneka-boneka yang ditunjukin saya lihat di podcastnya Denny Sumarko, Bang Denny, itu apa namanya, jenglotan itu ya. Itu kan jenglot kan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mistis atau sesuatu yang mengandung apa istilahnya, setan atau sejenisnya ya. Sebenarnya kan itu hanya sebuah seperti sorry teman-teman, tadi agak ada yang datang untuk kirim barang. Oke, lanjut. Jadi maksud saya ya, itu jenglot kan itu sebenarnya kalau dalam sejarah itu cuman sebagai mainan aja. Kalau kita zaman sekarang kan ada banyak karakternya, kayak kalau anak-anak suka main Barbie gitu kan, anak-anak kan suka main boneka-bonekaan. Nah, yang saya khawatirkan jadi seperti ini ya teman-teman, 100 atau 500 tahun kemudian, yang saya khawatirkan ini akan menjadi apa namanya, benda mistis juga, benda mistis yang dikatakan bisa ada setan-setannya di dalam, karena tidak ada edukasi di generasi selanjutnya bahwa itu hanyalah sebuah jenglot mainan anak-anak zaman dahulu, seperti karakter-karakter seperti itu ya. Nah, itu dia tidak dijelaskan atau tidak diajarkan secara detail pada sejarah-sejarah, pelajaran-pelajaran sejarah. Tapi yang saya ingat ya, dulu saya masih SD, saya pernah belajar loh itu. Di dalam buku sejarah itu ada jenglot. Tapi itu memang dikasih apa sih namanya? Kayak peninggalan zaman dahulu gitu loh. Tapi nggak dijelaskan bahwa jenglot itu apa gitu kan. Nggak, mungkin dulu dijelaskan, tapi secara aku dulu kan masih kecil ya, masih SD ya. Jadi itu nggak terlalu mungkin masuk di dalam pikiran saya, tetapi tidak secara mendetail. Dan yang saya percayakan itu memang kalau orang, apalagi kalau zaman sekarang ya, zaman ataupun zaman 50 tahun terakhir ini, orang-orang bilang itu jenglot itu adalah sesuatu yang mistis. Dan dari 50 tahun yang lalu kita sudah percaya itu sesuatu yang mistis, sampai sekarang kita percayanya itu mistis, padahal itu dia pada sejarahnya bukan sesuatu yang mistis gitu ya. Dan orang-orang kan namanya dari dulu sampai sekarang kan orang-orang pada takut yang namanya sesuatu yang manusia yang mati ataupun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya itu hanya kalau kita orang Indonesia, Cenali Meija Yoyen mah. Lanjut, maaf teman-teman tadi terpotong. Ya, istilahnya kalau kita orang Indonesia mempelajari secara detail akan sejarah, mungkin saja ya,
kita tidak akan mudah percaya dengan sesuatu yang mistis seperti itu. Teman-teman tahu nggak, di China sendiri ya, di China sendiri itu ada satu museum yang memperlihatkan tentang kekejian orang-orang Belanda, orang-orang Jepang dulu dalam menjelajah Belanda, menjajah orang China. Dan di situ memang dipertunjukkan kayak maniken gitu, boneka-boneka apa sih namanya, seperti real gitu loh. Dan di situ dipertunjukkan penyiksaan-penyiksaannya, itu orang dipanggal lehernya, tetapi itu tidak menakutkan ataupun tidak mengandung, dikatakan tidak mengandung sesuatu yang mistis, tetapi orang itu lebih cenderung ke sana itu untuk mempelajari sejarah aja. Dan memang menakutkan juga ya diperlihatkan itu seperti memang benar-benar itu museum, bukan museum sebenarnya, itu kayak satu tempat untuk memperingati kekejaman Jepang dulu ya, orang yang disiksa di dalam satu penjara, terus orang yang dikuliti gitu. Tapi itu cuman apa sih namanya, pajangan-pajangan, dan itu bukan dijadikan sesuatu yang mistis ataupun sesuatu yang ditakuti gitu. Nah, jadi teman-teman, itu hanya sebagai edukasi aja untuk masyarakat, biar masyarakat tahu inilah sejarah bangsa China, maksudnya sejarahnya gitu loh. Nah, begitu pula dengan sejarah dari yang di China kan, itu juga ada yang di Beijing kan, patung-patung sejarah dan tembok China itu kan banyak sekali juga sesuatu yang kalau di Indonesia mungkin udah dimistiskan ya, tetapi kalau kita di sini itu bukan dimistiskan, tetapi sesuatu yang memang mungkin saja ada energi ya di dalam situ, tetapi energinya itu ada aktif ketika orang itu melihat, karena orang itu yang akan mengaktifkannya di dalam pikirannya ya, seperti itu. Jadi semoga teman-teman video ini dapat memberikan satu gambaran buat teman-teman bahwa memang Indonesia penting sekali untuk mempelajari sejarah atau menghormati sejarah secara benar-benar dan secara detail, untuk supaya generasi kita itu tidak bisa atau tidak mudah dibodoh-bodohi. Sejarah itu sangat penting sekali agar kita di kemudian hari tidak bisa dibodoh-bodohi lah, seperti itu ya. Oke, sekian dulu opini dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye.